Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, para undangan pada acara siang hari ini pelantikan Serikat Perusahaan Pers Kalimantan Timur di Hotel Grand Cokro, Kota Balikpapan. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi atau dialog dengan mengambil tema media berkelanjutan membangun ekosistem pers yang profesional dan independen di Kalimantan Timur. Kita tahu bahwa pers dengan segala dinamikanya saat ini cukup mengalami semacam turbulensi yang cukup dalam, baik dari ekosistem bisnisnya maupun dari audiensnya yang semakin berkurang tergerus oleh dunia digital, khususnya media sosial. Tentu pada momen hari ini, tanggal 20 Mei, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118, tidak sekedar menjadi momentum pelantikan Serikat Perusahaan Pers di Kalimantan Timur yang dilaksanakan di Kota Balikpapan, tentu kita berharap momentum ini di Hari Kebangkitan Nasional ini juga menjadi timing yang pas untuk kita bersama-sama membangkitkan kembali peranan pers di negara kita, di Indonesia. Bukan hanya kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, tapi lebih-lebih ekosistem bisnisnya mampu menopang industri pers sehingga menghasilkan konten dan pemberitaan-pemberitaan sesuai dengan harapan publik. Baik, langsung saja kami akan memanggil 3 pemateri kita pada siang hari ini, di mana satu diantaranya nanti akan hadir via Zoom. Yang pertama kami panggil Bapak Januar Ruswita, Ketua SPS Pusat, untuk bisa bergabung bersama kami di atas. Kita beri aplaus. Oh ya, Pak Suhendro Boroma yang ada di Zoom sudah bergabung ini? Sudah bergabung di Zoom, yang juga merupakan Wakil Ketua SPS Pusat sekaligus merupakan Direktur Utama JMNN. Dan selanjutnya kami juga memanggil anggota Dewan Pers bidang Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etik, Bapak Muhammad Jazuli, untuk bisa hadir bersama-sama kita dalam diskusi pada siang hari ini. Bapak Ibu, para undangan dan peserta diskusi di sesi ini yang masih bertahan, kami ucapkan terima kasih. Di depan kita sudah ada 1 narasumber, yakni anggota Dewan Pers, Bapak Muhammad Jazuli, yang merupakan Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, dan juga nanti akan bergabung secara virtual atau lewat aplikasi Zoom ada Bapak Suhendro Boroma, perwakilan atau Wakil Ketua SPS Pusat yang juga merupakan Direktur Utama JMNN. Baik, untuk kesempatan pertama kita mempersilahkan kepada Bapak Jazuli untuk menyampaikan materinya terkait dengan media berkelanjutan, membangun ekosistem pers yang profesional dan independen. Tentu kita akan lebih tertarik bagaimana perkembangan pers jika dilihat dari perspektif lokal, Pak. Walaupun kita tahu di tengah derasnya teknologi, dikotomi antara media lokal dan media nasional sebenarnya sudah sangat tipis perbedaannya. Tapi tentu kedua jenis media dari sisi
geografisnya juga akan mencerminkan bagaimana masa depan pers yang profesional dan yang paling penting adalah independen. Kami persilahkan kepada Pak Jazuli. Baik, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngomongin soal media berkelanjutan itu kan sama dengan masa depan media kita kayak gimana. Kira-kira gambarnya kayak gitu ya Bu ya. Saya rasa kalau untuk ngomongin soal terawang menerawang media kita ke depan kayak gimana, di sini banyak kawan-kawan saya yang jauh lebih senior, yang jauh lebih paham, bisa mendeteksi apakah media mainstream, media arus utama ke depan akan tumbuh kembang jadi lebih oke, atau justru sebaliknya akan tenggelam tergerus oleh homeless media dan sosial media yang sekarang makin menjamur. Tapi setidaknya gini, kalau minjem bahasanya Pak Ketua Panitia tadi, mana itu Mas Sugito tadi sama Pak Ajid. Gini, dalam kaidah usul fiqh itu menyebutkan gini, al-mukhafadatu ala qadimul ula wal ahdu bil jadidil aslah. Kira-kira sederhana artinya begini, melestarikan nilai-nilai lama yang positif serta mengadopsi hal-hal baru yang jauh lebih implementatif. Jadi keberadaan homeless media, sosial media, new media itu sebuah keniscayaan yang nggak mungkin kita bendung. Nggak mungkin kita bendung. Nah, lantas sejauh mana peluang, probability media arus utama, media mainstream ke depan akan bisa tumbuh kembang? Ada dua hal, Pak Ketum, Ibu Insinyur dan Bapak-bapak sekalian. Faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal ada beberapa hal. Satu, dulu pada saat saya mengawali jadi jurnalis, jadi wartawan tahun 2000-an, 2002-an, itu jelas. Jadi gini, televisi RCTI berhadap-hadapan dengan SCTV, tarung berebut rating share ke penonton, ke pemirsa. Kompas, Tempo, lampu merah, Jawa Pos, kemudian Pos Kota, tarung rebutan oplah, banyak-banyakan oplah. Kemudian online juga sama, banyak-banyakan orang yang melihat. Artinya apa? Era sebelum munculnya media-media baru, new media ini, pertama jelas Pak pertarungan itu, tentara lawan tentara, di sini ada Pak tentara ini. Amunisi dan senjata yang digunakan juga sama. Infrastruktur dan instrumen yang digunakan sama. Sehingga pertarungannya kompetitif, kompetisinya sehat. Belakangan muncul media baru, muncul new media, yang ini ternyata wujudnya berbeda dengan media arus utama. Pak, Bu, untuk bikin sebuah media arus utama, bikin TV, bikin koran, bikin radio, bikin online, kosnya besar, kosnya mahal. Dari mulai newsroom yang harus disediakan, SDM, izin siaran, izin terbit, ada, dan itu kosnya mahal. New media saat ini, sosial media, homeless media, itu tidak ada kantor redaksinya. Orang bisa menggelontorkan berbagai konten dalam bentuk apapun tanpa harus punya newsroom dan tanpa harus punya wartawan. Jadi kalau dulu kita mengenal istilah ada namanya WTS, wartawan tanpa surat kabar, dulu. Sekarang jangan-jangan kita mengenal
surat kabar atau media tanpa wartawan, tanpa jurnalis. Konten yang dihadirkan, diupload, bukan produk jurnalistik yang dihasilkan oleh proses-proses jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan yang sudah dididik, ikut kompeten, ikut ikut UKW, ikut macam-macam. Nah, ini salah satu faktor yang luar biasa. Jadi sejauh mana media arus utama, media mainstream ini ke depan akan bisa bertahan, faktor tadi salah satu akan mempengaruhi dan menentukan. Faktor eksternal lain adalah apa? Pemangku kebijakan dalam hal ini punya enggak kebijakan yang berpihak kepada media arus utama, kepada media mainstream. Kalau ada kebijakan yang peduli berpihak kepada media arus utama, pada media mainstream, mungkin kita bisa bertahan dalam kurun waktu 5, 10 sampai 20 tahun ke depan. Tapi kalau tidak, ya wallahu alam. Apa itu? Contoh, enggak tahu di Kalimantan Timur ini seperti apa ya. Beberapa kepala daerah saat ini dengan bangga mengatakan bahwa saya sekarang sudah meminimais untuk menggunakan biaya publikasi. Dulu biaya publikasi dalam kurun waktu 1 tahun 50 sekian M. Sekarang saya bisa minimalisir hanya menjadi 4 M. Artinya apa? Implikasi dari kalimat tadi, kebijakan tadi bahwa kerjasama publikasi antara Pemda dengan media itu dipangkas habis. Nah, ini faktor-faktor ini juga sangat-sangat mempengaruhi. Kalau kita lihat belakangan kecenderungannya Bapak Ibu sekalian, politisi, mohon maaf barangkali di sini juga ada politisi, pejabat publik, naga-naganya lebih suka bermitra, lebih suka menggunakan homeless media dijadikan sebagai ajang kampanye mereka untuk menyampaikan kebijakannya apapun itu, ketimbang harus merangkul media arus utama. Sederhana argumentasinya, alasannya. Kalau media-media non-media arus utama tadi, pada saat diminta untuk menyampaikan sesuatu, apapun itu, instruksi apapun, maka tidak akan ada muncul pertanyaan-pertanyaan bahwa ini perlu namanya cover both set, ini perlu namanya uji informasi, ini kita perlu namanya verifikasi. Tidak muncul pertanyaan-pertanyaan itu. Tanpa ada pertanyaan itu mereka automatically bisa menyampaikan arahan kampanye yang diinginkan. Berbeda ketika yang diajak, yang dirangkul adalah media mainstream, media arus utama. Rentetan pertanyaan tadi itu pasti akan muncul disampaikan kepada orang yang akan memberikan instruksi. Nah, itu faktor eksternal. Kemudian berikutnya adalah ini akan menjadi persoalan serius ketika tidak ada andil pemerintah dalam hal ini untuk menjadi wasit pertarungan bebas di arena yang hampir sama antara media mainstream dengan sosial media. Saya bisa pastikan kalau tidak ada campur tangan di sini, maka dalam kurun waktu 10 tahun ke depan naga-naganya media arus utama akan selesai. Paling gampang seperti ini. Di media mainstream Pak, media arus utama, dari sisi konten kita diatur. Dari sisi bisnis juga diatur Mas. Dari sisi konten setidaknya ada 3 sampai 4 regulasi yang harus dipatuhi oleh media mainstream. Ada undang-undang pers, ada undang-undang penyiaran, ada P3SPS, ada kode etik jurnalistik, ada peraturan Dewan Pers yang harus dipatuhi oleh media arus utama sebelum mereka melakukan publikasi konten. Dari sisi konten diatur. Sementara media sosial tidak terkena regulasi ini. Publik secara natural kita mau nonton, mau baca, tentu pingin melihat sesuatu yang jauh lebih tidak dikontrol, tidak diatur daripada sesuatu yang diatur.
Do and don'ts-nya jelas di sini. Contoh yang paling mutakhir mungkin belakangan soal kasusnya Ridwan Kamil dengan Lisa. Di media arus utama, di media mainstream tidak secara telanjang disampaikan hal-hal tertentu saja. Tetapi di sosial media Lisa bisa bercerita secara telanjang. Kuasa hukumnya bisa bercerita secara terang benderang. Hal-hal yang harusnya disensor di media arus utama dibuka secara terbelalak di situ. Normalnya orang pasti pingin baca yang itu. Dari sisi konten. Dari sisi bisnis, media arus utama ada pajaknya, Mas. Dipajakin. Mau itu TV besar, TV sedang, TV biasa, koran besar, koran sedang, koran biasa. Itu ada pajaknya. Sementara sosial media, Bu, enggak ada pajaknya, enggak dipajakin. Artinya apa? Dua hal tadi dari sisi konten dan dari sisi bisnis berbeda. Media arus utama, media mainstream aturannya jelas, mengatur di situ. Tetapi sosial media tidak diatur. Dua hal dari faktor eksternal. Faktor internal, nah ini juga tidak kalah penting. Gini, saya di Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etik, jumlah pengaduan yang masuk ke Dewan Pers tahun 2025 Pak, itu naik 100% dibanding 2024. 2024 itu total sekitar 600 aduan dalam kurun waktu 1 tahun yang masuk. 2025 1280 aduan yang masuk, 100% lebih itu yang masuk ke kita. Dari sekian banyak aduan yang masuk, problem-problem yang hadir apa? Media ini banyak melakukan kesalahan pada beberapa pasal. Antara lain pasal-pasal yang berkaitan dengan etik saja minimal 2 hal. 1, cover both set atau keberimbangan. Yang kedua, tidak melakukan uji informasi. Jadi gambaran sederhananya begini, cover both set itu adalah ketika kita menulis sebuah berita di mana di situ melibatkan lebih dari satu pihak, maka semua pihak yang terlibat dalam pemberitaan itu niscaya harus diwawancara. Saya nih bersitegang bersengketa dengan Pak Ketum. Wartawan nanya ke saya doang. Tentu yang saya sampaikan adalah subjektivitas saya untuk menyampaikan bahwa saya yang benar, Pak Ketum yang salah. Kemudian dengan argumentasi alasan bahwa Pak Ketum susah untuk dihubungi, tanpa wawancara Pak Ketum dipublis. Gampang, nanti wawancara Pak Ketum di episode berikutnya saja. Saya rasa wujud daripada cover both set atau keberimbangan tidak seperti itu. Orang publik sudah kadung terframing dengan berita kita yang awal. Lagian jumlah penonton TV, jumlah pendengar radio, jumlah pembaca koran, jumlah pembaca online di hari ini belum tentu sama dengan di hari yang lain. Nah, itu dari cover both set. Uji informasi itu contohnya begini. Jadi informasi itu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah berita, Pak, Bu. Bahwa itu adalah bahan baku atau bahan dasar berita, iya. Tapi untuk jadi sebuah berita itu ada persyaratan yang harus ditempuh, Pak. Bahkan rilis dari polisi sekalipun itu tidak serta-merta bisa jadi sebagai berita, enggak. Harus ada cross check, harus ada uji informasi. Contoh sederhana, saya wartawan nih, dapat informasi, Mas Jas, ada dugaan markup anggaran tuh di Balai Kota Balikpapan misalnya terkait dengan pengadaan gorden, misal. Itu adalah informasi dasar yang harus saya telusuri untuk bisa jadi sebuah berita. Apa yang harus dilakukan agar ini jadi sebuah berita? Saya melakukan penelusuran, investigasi. Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan horden itu saya datangin, banggarnya, vendornya, siapa yang saya datangin. Pastikan bahwa informasi yang saya dapat itu benar atau enggak. Dan yang namanya investigasi jangan sudah terframing di kepala di atas bahwa nanti hasilnya harus begini. Enggak bisa dong. Bu,
pentingnya kita melakukan penelusuran investigasi itu memastikan bahwa informasi yang saya dapat itu benar atau salah. Bahwa pada akhirnya tidak sesuai dengan informasi awal, ya itu yang harus disampaikan. Firm ya Pak, Bu. Nah, uji informasi. Yang lebih persoalan lagi, sudah ada yang mulai mengarah ke pidana. Ini persoalan internal kita semua yang harus dihadapi, yang harus kita beresin bersama. Jangan sampai wartawan-wartawan media-media yang sudah bagus, apalagi teman-teman SPS, saya tahu betul bagaimana kredibilitasnya. Ini ternodai, tercederai oleh perilaku sekelompok orang yang mengatasnamakan wartawan yang melakukan perilaku-perilaku tidak terpuji. Suap dan pemerasan masuk. Jadi mereka bikin berita, targetnya itikat buruk. Padahal itikat buruk masuk dalam kode etik jurnalistik, salah satu poin di situ. Tujuannya nyari duit, Bu, Pak. Nah, ketika berita itu kemudian dipublish, ada pihak merasa keberatan, dia komplain, ya nggak apa-apa, kita akan take down beritanya, tapi ada maharnya. Apakah ini terjadi? Banyak. Di pengaduan kami menemukan banyak seperti itu. Nah, apa bedanya suap dan pemerasan? Bedanya suap dan pemerasan sederhananya, kalau suap inisiatif untuk yang ngasih uang ini dari narasumber. Mas, tolong Mas, di take down beritanya, nanti ada uang damai itu suap. Etik pelanggarannya, tapi etik berat. Tapi kalau pemerasan inisiatifnya dari wartawan, dari saya. Pak, boleh nih, Bapak kayak gini, tapi bisa di take down asal ada uang maharnya, uang damai. Terjadi seperti itu dan sangat marak. Hal-hal yang persoalan-persoalan etik selain cover both set dan uji informasi, ada juga sudah mulai masuk pada wilayah-wilayah pidana. Itu di Dewan Pers kami sampaikan bahwa itu hasil kami menunjukkan ada persoalan pidana, bukan wilayah kami, pengadu silakan bisa lapor ke polisi. Begitu Pak Ampu. Nah, kemudian begini, sebenarnya media arus utama ini sampai hari ini masih dijadikan sebagai sebagai orang untuk memastikan informasi yang didapat itu tetap ke media arus utama. Jadi meskipun kita sudah lebih dulu mendapatkan informasi A, B, C, D lewat sosial media, tetapi untuk meyakinkan bahwa informasi yang kita dapat itu benar atau tidak, tetap pada akhirnya akan geser ke media arus utama. Ini sebenarnya opportunity atau peluang yang masih bisa dimiliki oleh media arus utama atau media mainstream. Bapak Ibu ingat, belum lama nih, Agustus 2025, tragedi penjarahan rumah beberapa anggota dewan. Masih ingat Pak Bu? Tragedi perusakan fasilitas umum ya di Jakarta dan beberapa daerah. Bapak Ibu tahu penyebab utamanya apa? Saya kalau boleh harus mengambil kesimpulan dan melemparkan tanggung jawab, sosial media Pak. Itu sosial media. Artinya apa? Bahayanya sosial media begitu Pak. Dan sehari setelah peristiwa itu Menhan Pak Safri ngumpulin kita. Kita diundang, diomongin, tanda kutip seolah-olah suruh jadi pemadam kebakaran. Ya. Artinya apa? Artinya langsung atau tidak langsung mengatakan bahwa media arus utama tetap dibutuhkan untuk bisa menyampaikan informasi yang genuine, kredibel, karena proses dan tahapannya sudah dilalui. Bedanya sama media-media ya new media atau sosial media. Nah, jadi sebagai pemantik diskusi, sebagai pengantar, saya rasa itu, Mas, saya tadi sebenarnya sudah siapkan materinya, cuman saya pikir karena kita juga panel akan ada beberapa materi yang lain, jadi saya pancing lewat prolog saja. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkembang lewat diskusi.
Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri aplaus kepada Bapak Muhammad Jazuli. Beberapa poin highlight yang mungkin disampaikan beliau bahwa tantangan media mainstream ini dihantam dari dalam internal dan dihantam dari luar berupa eksternal seperti itu Pak ya. Dan khusus mungkin di Kalimantan Timur ini Pak, mungkin juga terjadi secara keseluruhan secara nasional. Media mainstream mungkin dihantam sampai 3 kali dan sekarang mungkin keempat kalinya Pak. Yang pertama tentu saja ketika era digitalisasi, yang kedua ketika medsos menguasai audiens lebih banyak, yang ketiga ketika COVID-19 khususnya media berbasis cetak yang sangat terdampak dan alhamdulillah bisa dilalui Pak, bisa survive khususnya di Kalimantan Timur. Nah kami sekarang dihantam yang keempat Pak, keberpihakan pemerintah yang hari ini hilang karena mungkin kebijakan yang diambil sendiri oleh kepala daerah atau memang karena efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita tentu ingin mendengarkan perspektif dari pengusaha media dan hari ini kita sudah tersambung Wakil Ketua SPS Pusat Bapak Suhendro Boroma yang juga merupakan Direktur Utama JMNN, Jawa Pos Media Network, yang membawahi ratusan media di tingkat lokal dan Jawa Pos pada umumnya. Bagaimana Pak Suhendro, sudah bisa ditampilkan di layar? Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati anggota Dewan Pers Bang Muhammad Jazuli, Pak Ketum saya Pak Januar, teman-teman pengurus SPS Kaltim, Mas Ajid dan seluruh pengurus dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan berbahagia. Mohon maaf saya tidak bisa datang bergabung secara online karena ada kegiatan hari ini bertepatan dengan RUPS di Surabaya yang dimana saya harus hadir. Mungkin materinya bisa bantu ditampilkan. Ya, sesuai dengan undangan yang disampaikan, ada beberapa slide yang saya sampaikan itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di dalam surat undangan. Next-nya, boleh next. Nah ini sedikit sebagaimana disampaikan di pertanyaan pertama ya. Maka saya sampaikan di sini ini bisa dibaca ya, bahwa SPS itu atau dulunya bernama Serikat Penerbit Surat Kabar dan didirikan pada tanggal 8 Juni tahun 96 di Yogyakarta oleh beberapa tokoh ya, antara lain HM Sumanang, Bapak Bembia, Sudarjo Cokro Sisworo dan lain-lain. Nah, tahun momentum terpenting SPS terjadi di Bali tahun 2011 yang terjadi transformasi SPS dari serikat perusahaan pers menjadi serikat penerbit surat kabar. Menjadi serikat penerbit perusahaan pers. Jadi serikat penerbit surat kabar menjadi serikat perusahaan pers. Jadi sudah dari sekedar menerbitkan media cetak menjadi mencakup media cetak dan non cetak. Sekarang ini SPS memiliki 30 cabang provinsi Indonesia dan lebih kurang 600 anggota perusahaan pers. Memang anggota SPS ini lebih banyak
media cetak urus utama di seluruh Indonesia. Yang berikutnya, anggota SPS ini ada anggota biasa dan anggota luar biasa. Anggota biasa itu bisa dibaca di pasal 5 anggaran dasar SPS, pasal 6 dan pasal 7. Next, saya cepatkan aja ini ya, karena ini menjawab pertanyaan yang ada di surat saja ya. Anggota biasa ini diatur di pasal 1 anggaran dasar dan di pasal 2 anggaran dasar. Dan untuk menjadi anggota biasa itu, lembaga perusahaan pers mendaftarkan diri di perusahaan di pengurus pusat, juga bisa juga lewat provinsi dengan salin akta notaris, salinan surat izin sebuah perusahaan, sesuai dengan ketentuan berlaku, penyerahan kesediaan memenuhi ketentuan anggaran dasar rumah tangga, dan seterusnya. Anggota kehormatan ini bisa perorangan tapi dengan syarat-syarat khusus. Nextnya, hak dan kewajiban ini saya tidak usah, ini cuma highlight aja ya, bisa dibaca di pasal 3 anggaran dasar rumah tangga, ada hak dan kewajiban. Ada ini membayar iuran dan seterusnya ya. Next, sanksi keanggotaan ada juga ini, ada sanksinya. Ini untuk fungsi pembinaan dan ketertiban disiplin organisasi. Sampai ada skorsing pembekuan anggota sementara dan seterusnya. Itu kalau sebelum dikeluarkan sebagai anggota itu ada hak untuk membela diri yang diatur di dalam atau disampaikan lewat Kongres SPS. Next. Nah, ini saya kutip dari peraturan Dewan Pers bahwa perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia menjalankan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, kantor berita, serta perusahaan lainnya yang secara khusus menyelenggarakan penyiaran dan atau menyalurkan informasi. Pasal 1 ayat 1 Peraturan Dewan Pers nomor 2 Peraturan DP 10 Romawi 2025 tentang standar organisasi perusahaan pers. Jadi perusahaan pers di Indonesia ya saya garis bawahi adalah yang berbadan hukum Indonesia. Ini juga syarat mutlak menjadi anggota Dewan Pers, menjadi anggota serikat perusahaan pers itu atau menjadi anggota SP itu memang harus perusahaan pers yang berbadan hukum Indonesia. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Jajuli, bahwa media sosial atau homeless media yang baru-baru ini dikumpulkan oleh Kepala Bakom Pak Muhammad Kodori di Istana, itu tidak memenuhi persyaratan undang-undang ini. Di mana mereka tidak memiliki badan hukum, karena kan cuma perorangan, dan situ yang tadi sudah diuraikan secara panjang lebar oleh Pak Jajuli. Jadi jelas sebetulnya negara itu atau lewat berbagai regulasi dan juga dalam Undang-Undang Pokok Pers itu yang disebut dengan perusahaan pers adalah yang berbadan hukum, dan itu ada aturan turunannya. Berbadan hukum itu seperti apa, terbit harus reguler, bisa ada kantornya dan seterusnya yang kemudian harus diverifikasi oleh Dewan Pers dan seterusnya. Jadi sebetulnya kalau secara undang-undang, secara peraturan Dewan Pers dan semua turunannya itu harusnya sangat jelas dan bisa dibedakan mana yang disebut perusahaan pers dan mana yang bukan perusahaan pers. Nah, saya kira ini salah satu problem, salah satu inkonsistensi yang terjadi baik di pusat maupun di daerah. Kalau pemerintah betul-betul atau negara betul-betul strict, hanya berhubungan dengan perusahaan pers yang secara undang-undang itu legal, secara formal, secara legal formalnya itu seperti
yang diatur Undang-Undang Pokok Pers, maka seharusnya termasuk kegiatan mengumpulkan homeless media di istana sebetulnya itu tidak sejalan dengan ketentuan di Undang-Undang Pokok Pers maupun yang diatur di dalam standar organisasi perusahaan pers dan seluruh peraturan yang berkaitan dengan turunan dari Undang-Undang Pokok Pers maupun aturan-aturan yang mencakup atau terkait dengan undang-undang itu. Ya, saya kira di SPS juga itu disebutkan bahwa anggota SPS itu harus berbadan hukum Indonesia. Nextnya, ini juga ada evaluasi organisasi perusahaan pers, ini juga di peraturan tadi ya, kelanjutannya pasal 15. Mohon maaf Pak Jajuli, saya mengutip ya. Dewan Pers melakukan evaluasi organisasi perusahaan pers terverifikasi secara periodik setiap 1 tahun. Evaluasi yang dimaksud dalam ayat 1 antara mencakup jumlah keanggotaan, ini maksudnya kalau yang tadi saya sebut perusahaannya, maka ini organisasi perusahaan pers. Jadi bisa saya sedikit kasih penjelasan bahwa anggota atau konstituen Dewan Pers itu ada organisasi profesi seperti PBI, AJI, Ikatan Fotografer, dan sebagainya itu adalah organisasi atau IJTI, itu adalah organisasi anggota konstituen Dewan Pers yang dari organisasi profesi, dan ada organisasi atau konstituen Dewan Pers yang berasal dari komunitas perusahaan pers, antara lain SPS, AMSI, SMSI, dan seterusnya. Ini syarat-syaratnya. Oke, next. Saya highlight. Nah, ada hal penting dalam perjalanan pers nasional. Saya mohon maaf harus menyampaikan ini lagi. Yaitu ada Piagam Palembang yang dicetuskan atau dideklarasikan pada tanggal 9 Februari tahun 2010 berkaitan dengan pelaksanaan Hari Pers Nasional di Palembang. Yang pertama dicetuskan tentang standar perusahaan pers. Jadi selain tadi yang berbadan hukum ya, menetapkan kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah badan usaha agar memenuhi sebagai perusahaan pers yang sehat, yang sah dan sehat. Nah, dari sinilah lahirlah aturan mengenai verifikasi perusahaan pers yang sekarang dijalankan oleh Dewan Pers. Artinya verifikasi itu yang dilakukan oleh Dewan Pers itu bukan datang tiba-tiba, tapi melalui kesepakatan yang dicantumkan di dalam Piagam Palembang. Kemudian untuk profesi wartawan itu harus melalui uji kompetensi wartawan atau UKW. Ya, ada UKW. Itulah kemudian UKW dilaksanakan. Dulu sebenarnya UKW itu dilaksanakan oleh antara lain oleh Lembaga Pers Dr. Sutomo, dan beberapa dimandatkan ke perusahaan-perusahaan media. Misalnya dulu sempat kita di Jawa Pos itu juga dapat mandat dari Dewan Pers untuk melakukan UKW pada wartawan-wartawan kita. Tapi belakangan memang kayaknya mandat itu ditarik lagi kemudian oleh Dewan Pers sehingga pelaksanaan UKW seperti tersentralisasi lagi kembali hanya ke DP. Mungkin ini salah satu yang perlu masukan untuk Pak Jajuli, barangkali Dewan Pers perlu melibatkan lembaga-lembaga yang tentu harus lolos atau yang dianggap berkompeten dan bisa dipercaya untuk ikut juga melakukan UKW kepada wartawan-wartawan kita di tempat-tempat tertentu yang tidak cuma di Jakarta tentu ya. Kemudian ada kesepakatan tentang standar perlindungan terhadap profesi wartawan.
untuk yang kemudian melahirkan pedoman yang melindungi jurnalis kekerasan, kriminalisasi, intervensi luar saat menjalankan tugas jurnalistik dan pelaksanaan kode etik jurnalistik, yang antara lain ini ya, dua hal di antara ini beririsan dengan pekerjaan Pak Jajuli berkaitan dengan komisi pengaduannya di Dewan Pers. Nah, saya ingin sampaikan kembali bahwa Piagam Palembang ini ditandatangani oleh seluruh pemuka pers pada masa itu ya. Jadi sebetulnya ada kewenangan-kewenangan atau kompetensi yang seharusnya dilakukan oleh atau wilayah dari perusahaan pers itu kemudian dimandatkan kepada Dewan Pers. Misalnya untuk melakukan standar privasi perusahaan pers, uji kompetensi, dan lain-lain itu. Dan waktu itu yang menandatanganinya adalah seluruh tokoh, kalau boleh ya, kalau saya sebut seluruh tokoh pers terkemuka. Mulai dari almarhum Pak Yaakob Utama, Pak Dahlan ikut tanda tangan, Pak Surya Paloh, Pak Hairul Tanjung, pokoknya seluruhlah pemuka-pemuka pers di Indonesia itu menandatangani piagam ini, dan itulah yang menjadi dasar untuk memberi mandat kepada Dewan Pers untuk melakukan verifikasi, uji kompetensi wartawan ini, UKW, standar pelindungan profesi wartawan, pelaksanaan kode etik. Ini tujuannya adalah supaya pers nasional itu lebih sehat, lebih terjamin sustainability-nya, dan betul-betul diisi atau dikerjakan oleh wartawan-wartawan yang profesional, yang menghargai dan menjunjung tinggi kualitas jurnalisme, dan menjaga supaya masyarakat itu betul-betul mendapatkan sajian informasi dari kerja jurnalistik yang berkualitas dan betul-betul menjadi apa yang kita kenal selama ini sebagai prinsip, menjalankan prinsip pilar demokrasi keempat. Jadi itulah sebetulnya maksud dan tujuan pokok dari apa yang disebut dengan butir-butir di Piagam Palembang. Nah, nextnya kita khusus di SPS ya, yang terbaru itu adalah petisi Bali tanggal 11 Agustus 2023 itu mengimbau lembaga pemerintah, ada 3 isinya memang, ada banyak tapi saya sarikan ada 3, mengimbau lembaga pemerintah dan di berbagai tingkatan termasuk BUMN untuk tidak memasang iklan atau promosi dalam bentuk apapun secara langsung ke platform digital asing. Kedua, mengimbau lembaga pemerintah dan BUMN di berbagai tingkatan tidak memasang iklan atau promosi dalam bentuk apapun melalui lembaga pers yang tidak terverifikasi Dewan Pers. Kemudian ada mengimbau pemerintah mengatur distribusi banyakan pemilu. Ini karena petisi ketiga ini berkaitan dengan pemilu karena waktu itu menjelang pemilu 2024. Tapi intinya di sini adalah karena tadi juga sudah disinggung oleh Pak Jajuli bahwa memang kita iklannya kan banyak yang ke digital ya dan platform digital asing. Jadi memang agak ironi ya kita belanja iklan setiap tahun naik, tetapi setiap tahun juga banyak media yang ditutup dan banyak PHK. Kenapa? Karena memang iklannya itu tidak mengalir ke media-media nasional, terutama ya media-media mainstream atau media konvensional itu makin kering iklannya. Dan seharusnya kalau pemerintah konsisten dengan peraturan beriklan atau berpromosi ke media-media yang terverifikasi di Dewan Pers, seharusnya tidak perlu media-media ditutup, tidak ada sampai media mungkin yang sampai bangkrut atau ditutup
atau melakukan PHK secara besar-besaran. Tapi justru sekarang kita tidak bisa menutup mata bahwa justru di Jakarta misalnya media-media arus utama itu secara terbuka melakukan PHK secara diumumkan secara terbuka, dan teman-teman bisa membacanya atau mengikutinya lewat berbagai informasi di media. Jadi saya kira ya, baik petisi Piagam Palembang maupun petisi Bali sebetulnya intinya adalah bagaimana kita menjaga sustainability dari pers yang sehat dan jurnalisme yang berkualitas. Jadi saya tekankan bahwa inti dari Piagam Palembang dan petisi Bali sebetulnya adalah menjaga sustainability dari perusahaan pers yang sehat dan jurnalistik yang berkualitas. Dan itu pada akhirnya bukan semata-mata untuk kepentingan wartawan dan perusahaan pers, tapi itulah yang akan memberi sumbangsi untuk menjaga demokrasi, menjaga martabat dari pers sebagai pilar keempat demokrasi, dan menjaga kualitas good governance, tata kelola pemerintahan dan lain sebagai penegakan hukum, demokrasi dan sebagainya itu betul-betul itu diabdikan untuk publik, kepentingan publik, bukan untuk kepentingan kelompok dan golongan. Karena hanya perusahaan pers yang sehat dan karya jurnalistik yang berkualitas yang dihasilkan oleh wartawan-wartawan yang profesional, itulah yang bisa menjamin kontinuitas atau keberlangsungan dari pers menjadi pilar keempat dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi tapi kan yang terjadi sekarang ini seperti tadi sampaikan Pak Jajuli, justru malah ada kan istilah ada pilar kelima, yaitu medsos. Yang tadi Pak Jajuli singgung waktu peristiwa penjarahan dan pembakaran di Agustus tahun lalu yang disebarluaskan oleh medsos. Dan dari situ kan istilah ada power, ada pilar kelima, yaitu media sosial, yang kemudian daya rusaknya memang ada manfaatnya juga, tapi daya rusaknya begitu luar biasa. Dan sekali lagi, kalau kita strict itu sebetulnya tidak tercakup di dalam ketentuan Undang-Undang Pokok Pers maupun di dalam standar organisasi perusahaan pers yang diatur dalam peraturan Dewan Pers. Jadi saya kira ya, kalau kita kembali ingin menertibkan atau kita ingin supaya betul-betul perusahaan pers yang sehat dan karya jurnalistik yang berkualitas, yang berorientasi kepada kepentingan publik, bangsa dan negara itu tetap terpelihara, lestari, dan tetap keberlangsungannya terjaga, terpelihara. Saya kira memang kita pertama tadi saya bilang kita kembali kepada rumusan Undang-Undang Pokok Pers, mana yang disebut sebagai perusahaan pers. Kemudian kita konsisten menjalankan Piagam Palembang, dan kita khusus di SPS itu kembali kepada ini petisi Bali. Itu yang sama-sama kita perjuangkan supaya betul-betul keinginan kita, sebagaimana saya juga baca di proposal atau tornya teman-teman SPS Kaltim untuk menghadirkan perusahaan pers yang sustain, yang berkesinambungan, maka saya kira kata kuncinya ada 3. Pertama tadi kita strict bahwa perusahaan pers itu adalah yang berbadan hukum di Indonesia dan segala macam turunannya.
Yang kedua, kita kembali konsisten untuk menjalankan Piagam Palembang. Dan yang untuk SPS ini kita memperjuangkan supaya petisi Bali itu bisa diimplementasikan oleh semua lembaga termasuk pemerintah, BUMN, BUMD, semuanya yang disampaikan dalam petisi itu. Ini saya kira ya untuk menjawab beberapa poin yang ada di pertanyaan atau poin-poin yang disampaikan dalam surat yang disampaikan pada saya. Nextnya, nah sekarang kita apa tantangan pers, perusahaan pers di Indonesia, bukan pers ya, tapi ini perusahaan pers. Yang pertama ada ketimpangan ekonomi akibat dominasi platform digital global, seperti yang tadi saya sampaikan tadi, sehingga itulah muncul rekomendasi SPS supaya iklan itu jangan ke platform digital, tapi kepada perusahaan pers nasional. Karena iklan-iklan di platform digital itu sampai kepada publisher, itu mungkin paling tinggi 12%, atau pokoknya tidak sampai 20% lah. Jadi sebutlah dia produk-produk beriklan, sebutlah 100.000, ya kita paling tinggi dapat 15.000 yang paling banyak di dia. Dan kita juga tidak pernah diberitahu berapa banyak sebetulnya nilai dari iklan yang dia dapat. Pokoknya dia cuma bilang inilah bagianmu, yang itu yang disebut melalui AdSense ya, pendapatan Google AdSense yang paling kita kenal. Kalau dari YouTube ada juga, tapi juga kan tidak ada transparansi berapa sebetulnya mereka dapat dan berapa bagian yang kita dapat. Nah, karena itulah diatur di dalam Perpres 32 tentang publisher right, ketentuan tentang bagi hasil, kemudian berbagi data, dan kayak membayar hak cipta atau kepada para publisher. Tapi ini kemudian kan dipatahkan lagi di dalam agreement perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Amerika, yang khusus untuk platform digital dari Amerika itu tidak boleh dikenakan peraturan mengenai berbagi data agregat, kemudian ya 2 menit lagi Pak. Dan seterusnya sudah kita ketahui bersama. Kemudian ancaman kebebasan pers, sekretariat jurnalistik, disrupsi teknologi, kurangnya keberpihakan negara tadi sudah juga disinggung oleh teman-teman. Dan ini yang paling penting, bahwa bagi kita di komunitas pers, segala ketentuan berkaitan dengan pers itu adalah kita kepingin bersifat mandatori. Tetapi oleh negara, termasuk yang tercermin dalam ART antara Amerika dan Indonesia itu diubah menjadi bersifat voluntary atau diskresionari, hanya pilihan saja. Jadi tidak ada kekuatan memaksa. Dan juga ya terkait dengan tata kelola anggaran media itu masih lemah. Karena misalnya di daerah terlalu banyak SPS-nya. Next-nya. Waktunya hilang Pak. Kok kita. Tampilannya hilang. Di layar saya hilang tampilannya. Halo? Pak, suara saya terdengar? Kedengaran hilang. Pak, kedengaran. Maaf. Oke, ini saya singkatkan. Saya ini beberapa kegiatan bisa kita lakukan antara SPS pusat dan SPS daerah. Next saja. Lanjut. Ini transformasi digital atau ordai itu memang ini adalah kebutuhan. Next. Tetapi ya ada problem juga karena digital ini melakukan disrupsi dirinya sendiri dari waktu ke waktu.
Jadi ternyata digital itu seperti kita kenal sekarang termasuk AI itu mendirupsi berbagai macam kegiatan di media digital. Nextnya, nah sinergi dan kolaborasi terakhir antara SPS pusat, SPS daerah itu bisa sinergi pendidikan, pelatihan, riset, literasi, pameran, seminar, FGD workshop, masalah iklan, event, roadshow promosi, business matching, dan entire awarding. Saya kira ini yang bisa saya sumbangsikan untuk kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus kepada Pak Suendro Boroma yang sudah bergabung melalui Zoom. Dan beberapa hal yang beliau sampaikan cukup mencengangkan. Yang pertama, ternyata belanja iklan itu naik dari tahun ke tahun. Tapi faktanya perusahaan pers justru tidak menikmati kenaikan belanja iklan tersebut. Kemudian yang kedua tadi juga beliau menyinggung terkait Piagam Palembang pada saat HPN 2011, kemudian ditindaklanjuti dengan Piagam Bali, di mana ada dua hal yang beliau titik beratkan. Tentu saja kemunduran perusahaan pers dari sisi bisnis atau dari sisi konten ini perlu ditinjau. Apakah benar-benar karena tergerus teknologi atau jangan-jangan kualitas jurnalismenya yang juga menurun. Itu tadi dapat kita lihat ketika dari Dewan Pers menyampaikan bahwa laporan terkait pelanggaran kode etik bahkan ada yang menjurus ke pidana itu justru meningkat. Nah, ini menjadi evaluasi bagi teman-teman masyarakat pers, pemilik media, pengusaha atau jurnalis sendiri bahwa betul bahwa kita tergerus oleh teknologi, tapi juga penting bagi kita untuk mengevaluasi apakah kualitas jurnalisme kita memang yang diinginkan masyarakat, seperti itu. Ya, Bapak Ibu, kita punya waktu beberapa menit untuk berdiskusi bersama. Di sini masih bergabung Pak Suendro Boroma lewat layar Zoom, kemudian di samping saya juga masih ada dari Dewan Pers untuk sama-sama kita menyampaikan hal-hal yang perlu kita sampaikan menyikapi tren yang terjadi di dunia pers kita saat ini. Kami persilahkan, mungkin untuk kesempatan pertama kita berikan kepada Pak Rijal Effendi. Ini penting Pak untuk kita mendengarkan perspektif beliau, karena selain pernah terjun di dunia jurnalistik cukup lama, beliau juga pernah menjadi wali kota Balikpapan. Tentu kita ingin melihat keberpihakan pemerintah itu seperti apa sih kepada pers gitu. Satu penanya dulu ya, kita persilahkan kepada Pak. Terima kasih Bung Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pak Jajuli, saya terima kasih kita diberikan gambaran perkembangan media kita itu di Indonesia atau di Kalimantan Timur. Saya sependapat dengan Pak Jajuli, media mainstream itu cepat atau lambat mati begitu. Dan Pak Juli sebenarnya yang paling sial itu media di Kaltim. Walaupun belum ada revolusi teknologi digital itu, sebenarnya pers di Kaltim itu sudah cukup lama tidak sehat. Dan sangat sial sekali karena di tengah daerah yang kaya. Celakanya kita itu kan Kaltim itu kayaknya dari sumber daya alam. Tahun 70-an kita terkenal dengan banjir kap, malah tahun 50-an kita sudah mulai dengan migas. Tahun 2000-an kita dengan batu bara. Ketiga sektor ini tidak memerlukan iklan. Gitu. Dia sudah punya pasar tersendiri, bongkar batu bara ya sudah ada pembelinya. Minyak juga begitu. Tidak perlu ada iklan. Jadi gambaran perekonomian yang disampaikan oleh Pak Cahyono tadi tidak menggembirakan bagi media di Kaltim. Ya, jadi salah satu ketimpangan di Kaltim itu ya nasib medianya yang timpang gitu, salah satunya gitu. Jadi tidak perlu ada
Minyak tidak perlu iklan, batu bara tidak perlu ada iklan, kelapa sawit tidak perlu ada iklan. Nah, itu yang celakanya. Jadi saya sependapat dengan Pak Jajuli, memang perlu keberpihakan ini, tapi mungkin perlu dipertajam dengan regulasinya, ya kan? Kalau selama ini misalnya CSR itu kan sudah ada undang-undangnya. Nah, media di Kaltim ini kan sekarang hidupnya atau napasnya tergantung betul dengan kontrak dengan pemerintah daerah. Kontrak halaman, kontrak iklan begitu. Tapi yang celakanya itu dipandang sebagai belas kasihan, charity, dan bahkan menjadi alat untuk menyandera pers Kaltim. Jadi kan sering disindir teman-teman ini, mana kekuatannya, kontrolnya, karena mati tidak berani. Kalau dia berani memberitakan pemerintah daerah, maka kontraknya ditutup. Dan celaka lagi yang di DPR, kan DPR juga punya dia ini biaya iklannya. Dia bikin media sendiri, lebih celaka lagi gitu. Dia bikin media sendiri. Nah, jadi atau juga teman-teman juga media online-nya ini juga bikin satu orang bisa punya 2-3. Ada juga ilmunya seperti itu dilakukan. Nah, jadi menurut saya keberpihakan itu penting, tapi saya mohon kepada staf ahli gubernur, asisten Pemkot Balikpapan ini jangan dijadikan alat untuk menyandera pers. Karena yang terkenal sekarang itu kan kita disandera itu pers itu. Kamu kalau berat-berat mengkritik pemerintah daerah atau gubernurnya atau wali kotanya, kontraknya diputus. Itu kan yang terjadi. Jadi saya berharap ini menjadi kesadaran baru bahwa memberikan kontribusi kepada media, kepada pers itu bukan kasihan, belas kasihan, tapi kewajiban. Ya, tadi kan sudah disebutkan sebagai pilar keempat, kalau ingin negeri yang demokrasi, punya semangat untuk ada balannya, maka media harus hidup. Gitu. Saya juga tadi, apakah jadi pembicara atau tidak, saya sebenarnya juga ingin menyentil IKN, Pak Jajuli. IKN itu kebanggaan bagi orang Kaltim. Boleh bilang harga mati bagi orang Kaltim. Ya, keputusan MK kemarin sebenarnya tidak ada pengaruh, kan hanya menegaskan bahwa ibu kota negara itu masih di Jakarta sambil menunggu keputusan presiden. Ya kan, kalau Pak Prabowo bilang 2028 nanti IKN akan menjadi ibu kota politik gitu, artinya sudah kalau semua infrastrukturnya sudah dibangun. Nah, tapi yang saya kecewa betul sama IKN itu, Pak Jajuli, kalau tidak salah dana APBN yang sudah dikeluarkan untuk membangun IKN itu sekitar 147 triliun. Itu boleh dibilang sama sekali pers daerah tidak kecipratan sama sekali. Itu Pak. Jadi 147 triliun itu enggak ada iklannya, enggak ada pariwaranya untuk pers daerah. Ya betul ya, begitu. Celaka betul Pak Juli. Nah, jadi saya ingin juga menyentil ke otorita IKN, mbok ya diimbau atau didorong lah kontraktor BUMN, kontraktor yang di sana itu juga memberikan kontribusi kepada kehidupan pers di Kaltim yang sehat. Ya, undanglah wartawannya, kemudian ada juga menyisihkan untuk kontrak halaman atau kontrak iklan begitu, supaya yang 147 triliun itu ada juga kebagian orang pers, ya begitu. Begitu Pak. Bahkan saya mengusulkan kepada otorita IKN, harusnya di sana ada dibangun balai wartawan, gitu, balai wartawan, gitu, supaya teman-teman bisa meliput di sana, ada tempatnya begitu. Ini yang kita mohon juga kepada otorita IKN, masa 147 triliun atau nanti sampai 460 triliun itu nggak ada kebagian media, Pak, gitu kan. Pemberitaannya gratis semua nih kata Pak.
Coba Pak celakanya kita itu. Itu yang sialnya betul bagi media di Kaltim. Jadi saya sependapat itu bahwa perlu ada regulasi yang keberpihakan pemerintah. Pertama adalah itu kontribusi kepada daerah itu penting. Saya kira saya tidak sependapat dengan Gubernur KDM dihabisin untuk bikin konten sendiri. Dari 50 miliar tinggal berapa untuk media karena dia bikin konten sendiri ya Pak ya, tinggal miliar. Ya enggak benar juga. Tapi ya jangan dengan kontrak itu lalu kita diikat supaya tidak boleh melaksanakan tugas-tugas kita begitu. Di zaman jadi wali kota ya waktu itu memang belum terjadi situasi yang seperti ini begitu. Situasi yang seperti ini ya normal saja. Tapi memang teman-teman kita harus waspada, memang media mainstream seperti media cetak memang bisa padam gitu, bisa karena ini situasinya yang berubah dan media cetak juga itu dianggap juga tidak terlalu pro lingkungan karena pemakaian kertas, pemakaian tinta segala. Tapi bahwa media pers itu seperti katakan Pak Soehendro harus berbadan hukum dan pemerintah harus menghormati itu dan kemudian kesepakatan di Bali itu menurut saya itu perlu kita perjuangkan karena itu penting bagi kita oleh teman-teman di daerah. Dan saya kira juga tadi Pak Cahyono menyinggung tentang perkembangan ekonomi di Kaltim. Ya, menurut saya juga yang penting dari kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat itu di satu pihak sangat memukul Kalimantan Timur, itu iya. Bayangkan APBD-nya dari 21 triliun lebih tinggal 15 triliun. Ya, yang hilang 7 triliun ya, 6-7 triliun dari pendapatan perimbangan transfer hilang dari 9 triliun tinggal 3 triliun kalau tidak salah begitu. Nah tapi ada juga manfaatnya Pak Yuli dengan pemangkasan itu. Rakyat menjadi pintar. Betulkah pemerintah daerah itu baik di provinsi maupun di kabupaten kota itu dengan pemangkasan dan program efisiensi itu pemahamannya sama? Betulkah prioritas pembangunan itu dijalankan? Ternyata fakta yang menunjukkan belakangan ini, cara pandang terhadap efisiensi itu masih tidak sama. Ya, fakta menunjukkan bagaimana seorang gubernur tadinya mau beli mobil 8,5 miliar. Ya, fakta menunjukkan ada wali kota sewa mobil 160 juta sebulan. Aneh gitu kan. Fakta menunjukkan bahwa masa sampai pakaian dalam harus dibiayai oleh APBD. Fakta menunjukkan bahwa kegiatan acara itu masih sebanyak betul mengeluarkan biaya. Fakta menunjukkan pemerintah daerah bersama DPR-nya masih sering jalan-jalan keluar daerah. Saya kira ini harus menjadikan perhatian kita bahwa ternyata cara pandang efisiensi itu masih beda antara orang di pemerintah dengan masyarakat begitu. Saya kira itu pandangan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami beri kesempatan satu penanya lagi untuk nanti kemudian akan ditanggapi oleh pemateri yang ada di depan. Silahkan satu penanya. Dari sektor kiri ada Bang Sumarsono mungkin dari Tribun Kaltim. Ya. Ini yang ngantar pimretnya Balikpapan. Ini namanya kolaborasi Mas Rahman. Terima kasih Mas Rahman waktunya, ini karena waktunya ini ngejar makan siang, jam 1 kayaknya kita harus istirahat juga. Sekali lagi memang di era media yang sedang tidak baik-baik saja memang, kita perlu, yang Bang Jul perlu inovasi, harus berkreasi, tapi kan faktanya kita sudah kalah duluan sama influencer kan gitu. Apalagi kalau bicara di Kaltim ini kan
Bahkan ada anggaran yang cukup besar dialokasikan untuk teman-teman di influencer. Nah, tetapi faktanya ketika kami kemarin beraudiensi dengan Pak Gubernur, bahwa media mainstream itu sangat diperlukan. Karena tadi disampaikan oleh Dewan Pers, oleh Pak Hendro bahwa tata cara kerja kita ini media mainstream itu sudah melalui proses yang sangat panjang. Kita harus memenuhi kaidah jurnalistik, kita harus cover both set, kita harus cek and recheck informasi yang sebenarnya. Tetapi kadang masyarakat itu sudah di mindset mereka itu informasi yang cepat, yang viral itu yang termakan. Makanya menurut saya semoga forum ini menjadi ajang kita diskusi, apa yang jadi keluhan Pak Rizal, sebenarnya juga keluhan kita bersama ini. Bagaimana juga pemerintah dalam ini juga punya kontribusi kepada kami media, tetapi tanda kutip jangan juga menjadi menjadi tata cara untuk membungkam kita. Bahwa kontrak kerjasama memang ada win-win solution, ada simbiosis. Pemerintah perlu media dan media juga perlu pemerintah. Mungkin itu Mas Rahman, sekali lagi ini waktunya memang jam makan siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ada 2 penanya. Mungkin saya sedikit memberikan kesimpulan yang disampaikan oleh Pak Rizal Effendi lebih kepada keberpihakan pemerintah. Nah, ini mungkin kapasitas Pak Jazuli sebagai Dewan Pers, sepertinya kalau tidak salah itu kan pernah diatur dana abadi jurnalisme gitu Pak ya. Memang apa yang disampaikan oleh Pak Rizal tadi itulah realitas yang terjadi Pak. Jadi belanja media sebagian besar dihasilkan dari APBD, tapi secara tidak langsung kinerja teman-teman untuk menjaga independensinya juga jadi berkurang. Jadi ada 2 hal, apakah belanja media dari pemerintah itu charity tadi, amal bakti, kalau amal bakti berarti ada timbal balik kan. Nah yang kita harapkan tentu belanja media itu bersifat mandatori. Kalau 20% anggaran pendidikan untuk dari APBD untuk anggaran pendidikan, 5% saja untuk pers mainstream itu nggak salah juga, bukan memonopoli, tapi ketika persnya sehat, jurnalistiknya bagus, kualitas kontennya juga bagus, kan yang dicerdaskan juga masyarakat. Jadi nggak salah lah kalau kira-kira ada semacam konklusi bersama dari kegiatan ini, bagaimana Dewan Pers sebagai regulator bisa memberikan tekanan bahwa APBD di setiap provinsi atau kabupaten kota minimal 2%, 5% yang dialokasikan mandatori untuk kesehatan pers di daerah. Mungkin itu Pak, silahkan. Iya, makasih. Saya rasa sebenarnya tidak harus ditanggapin ya Pak ya, karena bukan pertanyaan Bapak tadi urun rembuk lah, dan banyak insight yang saya dapat juga terkait dengan kondisi di sini. Setidaknya saya tamu kan di sini, jadi saya mendapatkan informasi baru. Kalau Mas Sumarsono tentu karena beliau juga jurnalis senior, sehingga kacamata beliau juga melihat bagaimana kondisi saat ini dan ke depan kayak gimana, itu juga sudah cukup dalam. Tapi setidaknya ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan tadi. Pertama, ngerespon Pak Suhendro dulu bahwa tolong libatkan pelaksanaan uji kompetensi ya Pak Ketua Umum. Betul. Jadi gini Pak Suhendro, kalau uji kompetensi Dewan Pers itu tidak pernah menyelenggarakan. Dewan Pers hanya fasilitator saja, yang menyelenggarakan itu lembaga uji. Lembaga uji itu bisa dari beberapa unsur Pak Bu, bisa dari unsur organisasi wartawan, PWI punya tuh, IJTI saya punya, AJI punya, kemudian ada beberapa juga punya. Ada dari unsur organisasi perusahaan pers juga ada, beberapa ada yang sudah menyelenggarakan. Dari unsur kampus juga ada, lembaga pers Dr. Sutomo, kemudian ada Mustopo, kemudian mana lagi tuh ada. Ada juga dari lembaga penyiaran, jadi kayak Kompas, MNC itu punya, mereka sudah bisa mengadakan kegiatan uji kompetensi. Jadi kalau kegiatan uji kompetensi memang Dewan Pers tidak mengadakan, hanya memfasilitasi saja, yang menyelenggarakan adalah lembaga uji. Oke, selanjutnya begini. Jadi apa sih
paling tidak gini, apa yang sudah dilakukan oleh Dewan Pers terkait dengan kondisi pers saat ini? Ada beberapa yang sedang kami lakukan dan sudah kami lakukan. Pertama, kita mendorong DPR Komisi 1 untuk melakukan revisi atau undang-undang pers. Ini sudah cukup lama, 99 Pak dibikin. Artinya banyak poin, banyak pasal yang sudah tidak adaptif dengan kondisi saat ini. Jadi itu kita dorong, kita ketemu sama beberapa anggota Komisi 1 DPR, sama Pak Dev kita ketemu, sama Pak Bu Nurul juga kita ketemu. Mudah-mudahan ini juga tidak masuk angin. Kemudian kita juga dorong revisi undang-undang penyiaran. Sama, undang-undang penyiaran juga ada beberapa hal yang strategis yang perlu dibikin regulasi. Nah, kemudian yang ketiga, kita saat ini lagi mendesak, lagi bekerja sama dengan pihak Kemenkum terkait dengan karya jurnalistik itu ada hak ciptanya. Jadi hak cipta untuk karya jurnalistik. Jadi kalau dan momennya pas musik apa itu nanti ada hak ciptanya, maka karya jurnalistik juga ada hak ciptanya. Nah, di luar itu seperti yang tadi disampaikan juga oleh Mas Hendro, bahwa kita juga menyikapi perjanjian antara Indonesia Amerika terkait poin dengan platform digital, itu menurut saya kita sangat keberatan karena perjanjian resiprokal, yang namanya resiprokal itu kan bahasa sederhananya timbal balik ya Pak Bu. Nah ini saya memahami resiprokal yang tidak resiprokal, yang tidak timbal balik, jadi satu arah gitu, kita hanya boleh kayak gini, sementara kita bisa nuntut sesuatu. Nah ini yang kita desak juga. Kemarin kita juga sudah ketemu sama Pak Dasko menyampaikan itu, kita juga sudah ketemu sama Pak Menkum Bang Pratman menyampaikan itu, ya mudah-mudahan bisa diakomodir. Nah di luar itu betul bahwa sebuah ini kan gini, satu hal yang tidak berubah di bumi ini kan satu Pak sebenarnya, perubahan itu sendiri. Di luar itu pasti berubah, teknologi pasti berubah, apapun pasti berubah, peradaban berubah. Nah oleh karenanya tidak mungkin juga kita melawan atau berhadap-hadapan dengan perubahan itu. Yang kita bahas saat ini adalah soal homeless media, new media, kemudian sosial media. Gak mungkin kita membendung itu, tetapi lagi-lagi kita mendesak pemerintah harus jadi wasit. Tidak bisa pemerintah membiarkan ini tarung bebas, harus jadi wasit. Jadi wasit tadi juga disampaikan oleh Mas Hendro, paling tidak adalah apa? Ya mungkin tadi agak terlalu ekstrim ya, tidak boleh lagi itu pasang iklan di platform asing. Ya silakan saja, tapi yang penting maksud saya ini media arus utama kita, media mainstream kita itu juga harus diperhatikan gitu. Tumbuh kembang media ini saat ini betul-betul bergantung dari iklan BUMN loh Mas. Swasta itu sekarang sudah jarang, baik itu di pusat maupun di daerah. Oleh karenanya ya saya lagi-lagi mendesak bahwa ada ambil bagian pemerintah untuk turun tangan melakukan penetrasi terhadap situasi saat ini gitu. Kalau enggak, saya bisa pastikan dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan, sodaqallah media arus utama selesai ini. Ya. Nah, tetapi di saat yang bersamaan media arus utama internal teman-teman media, saya juga dari media, ini juga harus berbenah. Itu mutlak harus berbenah. Karena memang persoalannya di internal juga banyak masalah Pak Rizal, banyak masalah. Jadi karena makanya apa? Ada di situ kode etik jurnalistik itu melekat pada diri wartawan. Kenapa sih wartawan harus ada kode etik jurnalistik? Wartawan itu punya privilege yang luar biasa Pak, yang tidak bisa dimiliki oleh profesi yang lain. Akses, wartawan itu punya akses luar biasa. Saya ini dengan menggunakan ID card jurnalis, saya bisa ketemu sama siapapun dengan dalih wawancara gitu. Ini kalau tidak diatur lewat kode etik jurnalistik, potensi penyalahgunaan, penyelewengan tinggi sekali. Lah diatur aja masih banyak yang ngawur, diatur. Nah. Makanya di situ wartawan nggak boleh berbohong, wartawan nggak boleh memfitnah, nggak boleh beritikat buruk, macam-macam. Nah karena apa? Karena faktanya ada begitu. Yang pada akhirnya juga pada saat kami di pengaduan, wartawan kemudian tidak bisa dipenjara, bisa. Beberapa daerah ada, Bali di penjara, Lampung di penjara.
Ada. Ini persoalan perilaku. Jadi kalau persoalan perilaku tidak ada urusannya sama etik, ini pidana gitu. Bisa seperti itu. Nah, peran jurnalis dan media arus utama ini juga harus menonjol, harus betul-betul dirasakan oleh publik dan oleh pemerintah. Jadi kalau dulu mazhab wartawan itu kan ada istilah news is good news ya, dulu Pak, mazhab jurnalis. Jadi berita buruk, kecelakaan, kebakaran, bencana alam, itu seolah-olah anugerah buat wartawan, buat jurnalis gitu ya, dulu. Geser kemudian di era berikutnya adalah mazhabnya rubah lagi, bad news or good news is news. Mau berita baik, mau berita buruk, ya itu adalah berita yang perlu disampaikan fakta itu. Sesuatu yang buruk, kemudian sesuatu capaian-capaian, keberhasilan dari pemerintah, pusat, pemerintah daerah, sampaikan. Bad news or good news is news. Saat ini mazhabnya udah berubah lagi Pak, jurnalisme positif saat ini itu. Apa jurnalisme positif itu? Jurnalisme positif lagi-lagi kalau nginjem kaidah usul fiknya Mas Adit, darul mafasid muqaddamu ala jalbul masolih. Menghindarkan kerusakan itu lebih diutamakan daripada mengambil sebuah manfaat dalam melaksanakan tindakan. Saya kasih contoh yang paling gampang lah. 2000 berapa ya? Di Tolikara bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Saya rasa teman-teman masih ingat ya yang senior-senior di sini, kecuali Gen Z ya. Itu ada tragedi Pak di sana Pak. Situ kan hidup masyarakatnya heterogen. Kebetulan Muslim itu minoritas kebetulan. Konflik berujung pada pembakaran rumah termasuk tempat ibadah. Rame itu kemana-mana, sosial media udah kemana-mana. Rame, nah waktu itu masih menggawangi newsroom, saya masih manajer pemberitaan. Kita dapat data itu dari kontributor kita, dari koresponden kita. Saya waktu itu sama banyak pemegang newsroom, pengendali newsroom, ngobrol. Ini kalau kita tidak hati-hati dalam menyiarkan konten ini berbahaya. Konten ini mungkin nggak kita siarkan, tapi mau disiarkan harus memenuhi beberapa unsur dulu. Satu, jangan sampai ada narasi yang provokatif. Satu. Dua, hindari visual, gambar yang direkam, itu juga yang memancing emosi orang menjadi marah pada saat nonton itu. Tiga, harus ada wawancara pihak-pihak yang konflik itu, tapi yang tone-nya menyejukkan. Ada kiai, pendeta, ada yang marah-marah kan Pak, tapi ada yang juga menyejukkan tone-nya. Dan yang tidak kalah penting adalah harus ada wawancara sama aparat polisi dalam hal ini, yang mengatakan bahwa kasus ini sudah kami take over. Kalian semua di luar tidak boleh main hakim sendiri. Ketika 4 unsur tadi sudah dipenuhi, yuk baru dipublis. Kita lakukan seperti itu Pak. Alhamdulillah, kita publis berita itu dan tidak ada reaksi yang terlalu berlebihan. Saya nggak bisa bayangkan, andai saja wisdom para pemangku newsroom pada saat itu tidak seperti itu, hanya menyajikan sebuah fakta dari satu tempat ke layar kaca, saya nggak bisa bayangkan. Jangan-jangan ke peristiwa di satu titik akan timbul peristiwa di titik-titik yang lain. Apalagi sensitif persoalannya SARA. Nah, wisdom inilah yang harus dimiliki oleh kita jurnalis, media, arus utama media mainstream, agar publik, baik itu masyarakat umum maupun pemerintah, tahu bahwa kita itu dibutuhkan banget loh. Jangan sampai posisi kita disamakan dengan media sosial yang mereka tidak punya tanggung jawab moral, tidak ada aturan dalam mempublish konten gitu. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian. Makasih Mas. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Bergabung Pak dari layar Zoom. Kita beri kesempatan untuk menanggapi 2 penanya tadi. Bagaimana Pak Suhendro bisa bergabung? Ya, saya kira saya tidak tanggapi, tapi saya terima kasih juga karena ada insight ya dari Pak Rizal, juga dari teman Pak Ahmad Sumarsono dari Tribun. Ya saya kira ini pekerjaan
rumah kita sama-sama. Mungkin tadi kalau ada usulan mengenai ada alokasi khusus media, sebetulnya ya bukan kalau sekarang ini sebenarnya ada alokasi, tapi memang beda-beda ya di setiap daerah. Tapi memang yang terjadi seperti tadi sempat disinggung Pak Rizal, beberapa pejabat itu punya membuat media sendiri juga. Itu yang sebetulnya juga menjadi problem ya. Misalnya tim suksesnya yang ikut waktu pemilihan, nah setelah terpilih menjabat, mereka bikin media. Dan kadang-kadang itu Pak Jajuli, saya istilahkan ada ghost owner. Jadi sebetulnya pemiliknya pejabat, tapi ditaruhlah wartawan-wartawan, kemudian dipinjam wartawan yang sudah punya IKW, ditaruh sebagai pemret. Akhirnya anggaran media yang tadinya sudah sedikit mengalir ke situ yang banyak Pak, bukan ke Banda. Dan itu yang merusak memang, merusak termasuk tata kelola juga menjadi tidak benar, tidak ada good governance di sana. Nah itu makanya saya singgung juga tadi good governance. Jadi sebetulnya meskipun misalnya ya anggarannya sedikit, tapi kalau betul-betul disampaikan atau disalurkan dengan benar seperti yang disampaikan oleh Pak Rizal, bahwa itu memang anggaran untuk media dan bukan untuk balas kasihan, tapi ada bagian dari menjaga demokrasi, menjaga supaya masyarakat itu mendapatkan informasi yang baik dan benar, karena kan salah satu hak asasi manusia itu adalah kan mendapat informasi yang baik dan benar, yang jujur. Nah, kalau kita bekerja berdasarkan prinsip-prinsip itu, saya kira memang saya setuju dengan Pak Rizal. Ini bukan belas kasihan, justru ini adalah mandatori dari undang-undang. Baik sebagai pembukaan undang dasar untuk kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa, maupun untuk memenuhi hak asasi setiap masyarakat, setiap orang untuk mendapatkan informasi yang jujur dan yang benar. Nah, di situ kan negara harus hadir untuk menegakkan itu. Ya, tapi ya yang tadi itu. Jadi saya kira makanya saya sih tetap menurut saya untuk menertibkan itu ya harus kembali ke Piagam Palembang, di mana memang dan petisi Bali, di mana memang seharusnya belanja iklan itu kepada media yang terverifikasi. Apakah itu media cetak, media online, media elektronik, tapi yang terverifikasi oleh Dewan Pers. Yang tidak terverifikasi, ya banyak ya, mohon maaf yang tadi yang saya sebut, yang ghost owner itu rata-rata tidak terverifikasi mereka. Bahkan belum tentu Pak mereka itu membayar pajak. Belum tentu dia punya MPWP. Sementara kita ini, yang media-media tua ini, itu kita bayar pajak, rupa-rupa pajak kita bayar kepada negara. Itu juga yang menjadi protes kita, kenapa pemerintah negara beriklan ke digital platform global yang belum tentu mereka bayar pajak. Iklannya di sana, dia nggak bayar pajak, kita bayar iklannya sedikit, kita bayar pajak. Nah, kan akhirnya kan pendapatan negara bocor juga. Jadi hal-hal itulah yang sampai kita bilang perlulah harusnya mandatori itu kan. Jadi saya setuju dan kita dukung Pak. Saya juga ikut di komite yang memperjuangkan sama-sama teman-teman di Publisher Right untuk memperjuangkan tadi yang disebut Pak Jajuli untuk perjanjian resiprokal yang tidak resiprokal itu antara kita dengan Amerika yang seperti itu perjanjian itu kan seperti dalam tanda petik menihilkan Perpres sendiri, Perpres nomor 32. Jadi perjanjian itu seperti meniadakan atau mengabaikan atau secara keras boleh dibilang melanggar Perpres 32 tentang publisher right. Karena inti dari publisher right itu kan ada revenue sharing, ada penghargaan terhadap karya jurnalistik dari publisher, dan ada data sharing. Tapi justru tiga-tiga itu tidak boleh itu di ATR antara Indonesia dan Amerika.
Saya kira itu. Terima kasih. Hanya itu, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Suhendro Boroma yang sudah menyampaikan tanggapannya tadi. Bagaimana Bang Ajit, buka sesi kedua? Oh, sudah cukup. Persiapan. Kita telah berada di penghujung diskusi untuk sesi pertama pada siang hari ini. Tentu kita beri aplaus kepada dua narasumber kita yang sudah hadir. Di baik lewat virtual secara Zoom, Pak Suhendro Boroma, dan kepada Pak Muhammad Jazuli yang sudah bersama-sama kita untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita diskusikan demi kesehatan pers yang kita jalani bersama. Karena kita tahu dua tujuan bernegara, yang pertama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan yang kedua adalah kesejahteraan umum. Saya pikir kedua-duanya itu memiliki relevansi yang kuat bagaimana pers itu bisa hidup sehat. Karena ketika pers hidup sehat, bukan cuman masyarakatnya yang mampu dicerdaskan, tapi kesejahteraan persnya juga akan terjaga. Saya Abdurrahman Amin, memohon maaf apabila dalam jalannya diskusi ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.